Selamat datang di channel Pemimpi Tengil. Kali ini kita akan membuka salah satu rahasia terdalam yang selama ini tersembunyi di balik kesuksesan banyak pria hebat. Sebuah rahasia yang tidak pernah diajarkan di sekolah dan tidak pernah dibahas oleh dunia modern yang penuh distraksi. Di balik gemerlap layar kemewahan, di balik wajah para miliarder yang menghiasi sampul majalah ternama, terdapat sebuah rahasia sunyi yang jarang dibicarakan. Dunia modern terlalu bising dan terlalu tergesa-gesa, sehingga manusia gagal melihat disiplin terdalam yang sesungguhnya menjadi fondasi kekuatan banyak tokoh besar sepanjang sejarah. Rahasia itu bukan strategi pemasaran, bukan kecerdasan buatan, bukan saham atau cryptocurrency. Rahasia itu lebih mendasar, lebih purba, lebih menentukan. Ia berpusat pada energi yang Allah titipkan kepada setiap pria sebagai amanah besar, energi seksual. Kita sering diajari bahwa kerja keras dan kecerdasan adalah pilar utama kesuksesan. Namun sejarah diam-diam membisikkan sesuatu yang berbeda. Ada faktor ketiga yang jauh lebih kuat. Faktor yang mampu mengubah seorang pemuda yang biasa-biasa saja menjadi pribadi yang produktif, fokus, kreatif, dan berpengaruh. Faktor itu adalah kemampuan mengelola energi internal, mengarahkan dorongan primitif menuju pencapaian luhur. Para pemikir besar pernah menyebutnya transmutasi energi. Dalam Islam, esensinya tidak berbeda jauh. Pengendalian nafsu, penjagaan diri, dan penyaluran kekuatan batin menuju tujuan yang diridhai Allah. Namun sebelum melangkah lebih jauh, ada medan perang yang harus kita pahami terlebih dahulu. Lihatlah generasi masa kini. Mereka hidup dalam ekosistem yang didesain untuk satu tujuan. Menghisap energi, merampas fokus, dan menghancurkan disiplin. Notifikasi yang tidak pernah berhenti, budaya kepuasan instan, dan akses mudah terhadap konten yang merusak ketenangan jiwa. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah sistem yang mengondisikan manusia agar lemah, terdistraksi, dan mudah diarahkan. Setiap tetes energi yang terbuang untuk kesenangan sesaat adalah energi yang hilang dari impian masa depan. Energi yang seharusnya menjadi bahan bakar untuk membangun usaha, menguasai keahlian baru, memperkuat mental, atau memimpin keluarga. Ketika energi itu terkuras tanpa kendali, yang tersisa hanya rasa lelah, motivasi yang runtuh, dan hidup yang berjalan tanpa arah. Banyak pria menyebut dirinya malas, padahal yang terjadi bukan kemalasan. Yang terjadi adalah kebangkrutan energi. Para ulama Islam sejak dahulu telah mengingatkan pentingnya menjaga diri dari perilaku yang melemahkan jiwa. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6 bahwa orang beriman adalah mereka yang mampu menjaga kemaluannya kecuali kepada pasangan sah mereka. Kekuatan menjaga diri inilah salah satu ciri manusia unggul. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa puasa adalah tameng bagi siapa saja yang belum mampu menikah sebagai cara mengendalikan hasrat dan menjaga energi batin. Sejumlah pemikir modern, salah satunya Napoleon Hill dalam karya terkenalnya, menyebutkan bahwa setelah mewawancarai ratusan tokoh terkaya pada zamannya, ia menemukan benang merah yang menarik. Banyak dari mereka memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengendalikan dan mengarahkan dorongan seksual menjadi tenaga kreatif, visi hidup yang kuat, dan ketekunan tanpa batas. Dalam terminologi saat ini, sebagian orang menyebutnya retensi energi. Namun inti sebenarnya adalah pengendalian diri. Sebuah konsep yang sangat selaras dengan ajaran Islam. Bayangkan energi seksual seperti air dalam bendungan raksasa. Jika bendungan itu bocor di banyak titik, airnya hanya menciptakan genangan kecil yang tidak berguna. Namun bila bendungan itu kokoh dan alirannya diarahkan dengan tepat, air yang sama bisa menyalakan turbin yang memberi listrik bagi seluruh kota. Demikian pula energi dalam diri seorang pria. Ketika diarahkan menuju tujuan mulia, ia menjadi sumber kekuatan luar biasa. Ketika dibiarkan bocor melalui kebiasaan buruk, ia hanya menyisakan penyesalan. Secara biologis, energi yang dijaga dengan disiplin dapat memperbaiki regulasi hormon, menyeimbangkan dopamin, dan meningkatkan motivasi jangka panjang. Seseorang tidak lagi mengejar lonjakan dopamin murahan yang bertahan hanya beberapa detik. Sebaliknya, ia mulai menemukan kepuasan pada proses, perjuangan, dan capaian yang ia raih. Mental menjadi jernih, fokus menjadi tajam, dan hati menjadi lebih tenang. Dalam kehidupan, ada dua jenis pria. Yang pertama adalah pria yang dikendalikan oleh hasratnya. Ia hidup dalam lingkaran yang melelahkan. Keinginan singkat, kepuasan sesaat, lalu penyesalan panjang. Yang kedua adalah pria yang mengendalikan hasratnya. Ia menaklukkan dunia batinnya terlebih dahulu, sehingga dunia luar lebih mudah ia arahkan.
Yang pertama, membangun penjara dari kebiasaan buruk. Yang kedua, membangun masa depan dari disiplin. Sejarah pun berbicara hal yang sama. Bangsa atau individu yang kehilangan pengendalian diri akan hancur dari dalam. Kekaisaran Romawi melemah bukan karena musuh yang lebih kuat, melainkan karena dekadensi moral dan hilangnya disiplin. Sebaliknya, peradaban yang kuat berdiri di atas pondasi keteguhan, kontrol diri, dan mental baja. Bahkan dalam Islam, Allah menegaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Banyak atlet dunia, baik dalam dunia bela diri, sepak bola, maupun lari jarak jauh, menjalani pantang tertentu sebelum bertanding. Bukan karena tak hayul, tetapi karena mereka memahami nilai energi vital. Sebagian pengusaha besar di era modern pun meniadakan semua distraksi agar dapat bekerja dengan fokus total. Para pemimpin besar, baik masa lalu maupun masa kini, tidak pernah menjadi hebat tanpa kemampuan mengatur energi. Sekarang pertanyaannya kembali kepadamu. Jika dorongan paling dasar dalam dirimu saja tidak bisa kau kendalikan, bagaimana mungkin kamu berharap dapat mengendalikan hal lain yang lebih kompleks? Bagaimana bisa seorang pemimpin mengatur tim, bisnis, atau keluarga jika dirinya sendiri tidak tertata? Banyak pria keliru memandang energi seksual sebagai beban yang harus segera dilepas. Padahal jika diarahkan dengan benar, ia adalah modal yang luar biasa besar. Sesuatu yang tidak seharusnya dihamburkan, tetapi seharusnya ditanamkan sebagai investasi diri. Allah memuliakan manusia dengan akal, bukan dengan hawa nafsu. Maka siapa yang memuliakan akalnya akan naik derajatnya. Siapa yang mengikuti nafsunya akan terperosok pada kelemahan. Dunia tidak memberi penghargaan tertinggi kepada mereka yang biasa-biasa saja. Kesuksesan besar selalu ditaklukkan oleh mereka yang memiliki kontrol diri terbesar. Jika engkau ingin mencapai hasil yang tidak dicapai kebanyakan orang, engkau harus melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan kebanyakan orang. Ini adalah perang sunyi. Perang antara dirimu yang menginginkan kemudahan sesaat dan dirimu yang lebih bijak, yang memohon agar kau bertahan demi masa depan. Setiap pilihan kecil adalah suara dalam pemilihan takdirmu sendiri. Kau sedang memilih siapa yang akan menang dalam dirimu. Dalam Islam, arah kemenangan itu sudah jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang kuat bukanlah yang menang dalam pertarungan fisik, tetapi yang mampu menahan amarahnya. Jika menahan amarah saja sudah menjadi ukuran kekuatan, apalagi menahan dorongan yang lebih dalam dan lebih liar. Disitulah letak kejantanannya yang sejati. Kode menuju kesuksesan bukanlah formula sihir. Ia adalah prinsip transmutasi energi dalam bingkai pengendalian diri yang diajarkan agama. Kekuatan untuk mengambil energi mentah dan mengubahnya menjadi karakter yang tangguh, tekad yang tidak tergoyahkan, dan kerja keras tanpa kompromi. Ancaman terbesar bagi masa depanmu bukanlah resesi, bukan pesaing, bukan inflasi. Ancaman terbesar adalah kebocoran energi yang kau biarkan terjadi dalam kesunyian kamar dan kelengahan pikiran. Dua jalan terbuka di hadapanmu. Jalan pertama adalah jalan kepuasan instan yang mudah, tetapi mengarah ke hidup yang biasa saja. Jalan kedua adalah jalan pendakian, jalan disiplin yang berat, tetapi berakhir pada puncak prestasi dan keberkahan. Ini bukan tentang menjadi anti-seks. Ini bukan tentang selibat seumur hidup. Ini adalah tentang kedaulatan. Kedaulatan atas tubuh, pikiran, dan masa depanmu. Tentang menjadi raja bagi dirimu sendiri, bukan budak dari impuls yang menipumu. Allah memberikan kemampuan untuk membangun atau menghancurkan. Kuncinya ada pada pilihanmu. Mulai hari ini, pandanglah energimu sebagai modal terbesar yang Allah titipkan. Jaga, arahkan, dan investasikan pada hal yang bermakna. Energi paling kreatif di alam semesta ada dalam dirimu. Pertanyaannya sederhana, akan kau gunakan untuk apa? Jawabanmu akan membentuk takdirmu.